Haleluya, shalom Bapak Ibu yang terkasih. Kembali kita berjumpa di dalam ibadah JKI Farafa Ministry. Saya yakin dan percaya di setiap hari-hari kita, di saat-saat ini kita boleh menantikan kuasa Roh Kudus untuk boleh hadir di dalam kehidupan kita. Tidak hanya saat-saat ini saja, tetapi di setiap kehidupan kita, kita butuh Roh Kudus. Amin. Dan kita percaya bahwasanya di hari-hari spesial ini Tuhan mencurahkan rohnya buat setiap kita. Kita berdoa dan bersatu hati. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapakku yang baik. Kami mengucap syukur untuk kasih-Mu buat kami, bahwasanya Engkau naik ke surga dan Engkau mencurahkan roh-Mu buat setiap kami. Menjadi kuat, menjadi sukacita, menjadi damai di dalam hati kami dan kehidupan kami. Itulah yang kami perlukan Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, di dalam setiap kehidupan kami, langkah-langkah kami ada Roh Kudus yang selalu menuntun kami. Kami memulai ibadah kami ini, bertatalah di atas pujian penyembahan kami. Karena itu kami butuh Engkau ya Allah Roh Kudus. Hadirat-Mu memenuhi setiap kami dan tempat ini, di setiap rumah-rumah kami, di setiap keluarga kami. Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami. Mari yang siap memuji Tuhan bersama saya, katakan amin. Mari kita dengarkan suara Tuhan, sebab nafiri boleh ditiupkan saat ini di setiap penjuru bumi. Setiap manusia dan seluruh bangsa menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi, datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini, mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Suara nafiri memanggil setiap umatnya, datang sujud menyembah Dia. Haleluya. Bersama saya katakan, dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi, datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya
siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita ikuti panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab kehadiran Tuhan nyata dan penyertaan Tuhan selalu sempurna. Yesus. Jalanmu tak terselami, oleh setiap hati kami. Namun satu yang ku percaya, ada rencana yang indah
kasih Tuhan. Sekalipun kami melewati badai, kehadiran-Mu selalu nyata Bapa. Kau yang menuntun kami di setiap hidup kami Tuhan. Maka ajari kami untuk menjalani hidup tidak sesuai keinginan kami Bapa, tapi seturut kehendak-Mu. Kami percaya Engkau Tuhan yang mempunyai rencana yang hebat untuk hidup kami. Maka kami mau Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi pedoman bagi hidup kami, sehingga kami menjalani hidup seturut kehendak-Mu saja ya Tuhan. Biarkanlah apa yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah kebenaran dan merupakan tuntunan dari Roh-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Mari yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama saya katakan, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kembali kita berjumpa hari ini di tanggal berapa? Tanggal 16, haleluya. Siapa yang sudah mengikuti doa 10 hari dari kemarin tanggal 13, kita ada doa 10 hari dalam pencurahan Roh Kudus, haleluya. Hari ini masih termasuk 14, 15, 16 hari ini masuk hari yang ketiga. Mari kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, haleluya. Semua diberkati, sudah menerima berkat, pasti sudah terima urapan yang baru pagi ini, sudah. Semalam-malaman Tuhan telah memberkati saudara dan Tuhan sudah mengurapi saudara. Pagi hari ini kita terima berkat kembali, yaitu firman Tuhan. Di dalam kebenaran akan mengandung banyak sekali berkat-berkat yang Tuhan berikan buat saudara. Saudara percaya, berikan kemuliaan bagi Tuhan, haleluya, haleluya. Saya memberikan judul, hendaklah kamu penuh dengan roh. Ini perintah. Masih menyambung ya dengan yang kemarin pencurahan kenaikan Tuhan. Karena hari-hari ini kita sedang menantikan pencurahan api Roh Kudus. Saudara rindu siapa yang sudah dibaptis oleh Roh Kudus? Angkat tangan. Sudah. Yang belum, berdoa. Tuhan, ketika saudara rindu, Tuhan pasti memberikan. Masih ingat firman yang beberapa hari saya sampaikan? Sekarang saya memberikan judul ini, hendaklah kamu penuh dengan roh. Hendaklah saudara yang dikasihi oleh Tuhan dan yang saya kasihi dipenuhi dengan roh. Amin. Rohnya roh yang kudus, bukan roh yang lain. Ketika orang yang dipenuhi oleh roh dan keadaan orang yang mabuk itu memiliki kesamaan. Ya, memiliki kesamaan apa Bu? Orang yang dipenuhi dengan roh itu, waduh, sukacitanya itu sama. Luar biasa gitu ya. Orang yang penuh roh dan keadaan orang mabuk memiliki kesamaan. Orang yang mabuk itu gimana? Sudah lupa daratan. Ada orang yang mabuk ketika dia tidak bisa mengutarakan isi hatinya. Dia minum pakai minuman keras tapi enggak dioplos loh ya. Kalau ada kematian oplosan itu salahnya sendiri, bukan salah alkoholnya. Firman Tuhan katakan, jangan engkau silakan untuk minum tetapi jangan sampai mabuk. Mabuk bukan hanya berbicara tentang mabuk alkohol, mabuk cinta pun Tuhan gak izinkan. Mabuk duit pun Tuhan tidak izinkan. Amin. Bukan cuma mabuk alkohol yang dilarang, tetapi sampai pada mabuk cinta dan mabuk uang Tuhan tidak izinkan. Duh Bu, apa hubungannya mabuk alkohol sama mabuk cinta? Lupa daratan. Kalau sudah mabuk alkohol ya sudah lupa daratan, ngomong, berbicara ngedabyah. Nanti ada yang pukul-pukul, ada yang tergelepar dan yang lain sebagainya, macam-macam sampai terjadi kecelakaan. Kalau sudah mabuk, sudah tahu kalau ngeliyeng, mending diam. Kalau mau ngomel silahkan ngomel, mengutarakan isi hati, sakarepmu dabyah sudah terserah.
Mabuk cinta, jangan suka mabuk cinta, itu sangat berbahaya. Apalagi yang sudah punya rumah tangga. Dilarang oleh siapa? Nenek bilang itu sangat berbahaya. Ya, jadi jangan sampai mabuk cinta. Kalau mabuk cinta, waduh, tabrak sana tabrak sini, semua hanya kobaran cinta yang keluar. Itu mabuk cinta. Kalau mabuk uang, wes nggak tahu waktu, nggak tahu jam, tidak ada waktu sedikit pun untuk disisihkan. Nanti apa yang dikatakan ruwepot pola, ruwepot, nggak sempat, waduh. Nanti kalau sudah punya masalah jeder, nggak sempatnya mana, nangis, minta pengampunan. Tetapi Tuhan yang kita sembah, Dia adalah Tuhan yang istimewa. Dan dia selalu ada. Itu loh kemudian kalau saya seperti itu suara kadet atau moni gitu ya. Tetapi Tuhan tidak seperti itu. Kalau Tuhan seperti saya, waduh, ambiar dunia ini kira-kira gitu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, janganlah engkau mabuk anggur, mabuk cinta dan mabuk uang. Sampai kepala jadi kaki, kaki jadi kepala kayak akrobat aja. Jangan sampai kita mabuk dalam ketiga hal ini. Biarlah saudara dan saya penuh dengan roh. Amin. Karena di sini bedanya tipis sekali gitu ya. Orang yang penuh dengan roh dan keadaan orang mabuk itu memiliki kesamaan. Bedanya tipis walaupun keduanya sangat bertolak belakang. Benar enggak? Yang satu dipenuhi dengan Roh Kudus ini sudah lupa. Waduh, sampai 2-3 jam bernyanyi sukacita, isinya cuman bahagia. Diajak ngobrol isinya sukacita. Ada orang berdialog isinya cuman sukacita. Sukacita yang meluber. Gembira sekali. Yang sering ada salah satu gereja, kalau dia sudah mabuk roh, tapi saya nggak mau sih seperti itu, dan saya juga nggak boleh menghakimi gitu ya. Tapi saya percaya dan saya sangat terlalu yakin dan saya tahu persis bahwa Roh Kudus itu tertib. Ada salah satu gereja dia kalau sudah kepenuhan Roh Kudus dia tertawa sampai kemana-mana itu dia tertawa. Tapi ya jangan sampai itu terjadi ya di gereja kita gitu ya. Kita harus bisa mengendalikan itu roh yang dari Tuhan atau bukan gitu. Karena Roh Kudus itu sangat tertib sekali. Kalau sudah berhenti. Kalau di tempat saya Bapak Ibu, sebelum kita masuk di dalam doa kita bergurau. Gurau pokoknya. Begitu kita sudah mulai masuk gitu lanjut. Hadirat Allah yang ada. Tetapi begitu selesai amin, ya selesai gitu. Itu yang terjadi selama saya melayani Tuhan. Dari tahun 94 sampai hari ini. Itu yang saya dapatkan gitu ya. Jadi saya kalau ada yang seperti itu, jangan sampai kita, aduh Yose aku kepingin bergembira seperti dia. Aku pengen berbagi kesedihan seperti nangis sepanjang hari. Loh yang blind. Itu nanti akhirnya bukan Roh Kudus ya. Kita harus bisa mengendalikan. Harus ada kekang. Di mana? Di dalam rohmu. Sekalipun kita minta untuk dipenuhi dengan roh. Karena apa sih? Bedanya itu tipis ini. Walaupun keduanya sangat bertolak belakang, kesamaannya adalah orang yang mengalaminya itu sama-sama mengalami, yang satu mabuk karena alkohol, yang satu mabuk karena Roh Kudus. Nah, kenapa? Karena terkadang tidak memiliki rasa malu sehingga dikatakan mabuk Roh Kudus. Nangis sampai banyak orang bilang, loh kok di gerejanya Bu Ida itu nangis-nangis tok ya. Saya kalau suruh nangis gitu enggak bisa loh. Saya bilang lah sopo sih ngongkon nangis. Nangis bukanmu dewi, aku ora tau ngongkon nangis. Saya tidak pernah lo menyuruh kalau Bapak Ibu datang di gereja saya nanti ya kalau kita sudah offline ya. Nangis enggak lo, saya enggak menyuruh lo. Terserah kalau saudara tersentuh hatimu. Orang menangis itu karena ada sentuhan. Sentuhannya di mana bukan karena disentuh kuablok itu, bukan sentuhan di hati yang terdalam, disentuh gitu.
Siapa yang nyentil? Roh Kudus. Kau akan menikmati, merasakan keindahan yang luar biasa. Dan kau akan terus menyembah tiada batasnya. Nah, itu mabuk Roh Kudus. Kalau yang tadi yang saya katakan mabuk untuk meluapkan isi hati, itu mabuk alkohol. Jadi berbeda. Saya meminta biarlah saudara penuh dengan Roh Kudus. Amin. Paham ya di sini ya? Karena apa? Yaitu tadi, karena terkadang orang-orang yang kepenuhan mabuk Roh Kudus ini enggak malu. Orang yang mabuk alkohol pun enggak malu loh. Dia terkelepar di tengah jalan, di tempat saya sini dulu banyak sekali anak-anak, saya dulu buka salon Bapak Ibu. Jadi anak-anak mabuk kalau sudah ini larinya ke tempat saya, delosor gitu. Ya saya nggak ngerti kenapa ke tempat saya, tadi ya tak biarkan. Wes akhirnya siapa yang rugi? Saya. Tapi saya nggak kehilangan akal. Saya bilang, Bu mau saya potong di sebelah sekalipun nggak ada kacang. Mau, saya percaya sama Bu Ida. Saya percaya sekalipun saya tidak lihat pasti potongannya bagus. Wah luar biasa ya. Nah, dan akhirnya semua yang mabuk-mabuk itu ada 3 anak di situ. Sampai dia siuman. Kalau sudah siuman, udah tak kasih tahu, dia duduk tak kasih kopi. Loh enak toh, tak kasih kue, tak kasih makan. Setelah itu saya wejangi gitu. Dengan apa ya? Dengan firman, karena saya buka salon juga buka pos PI gitu ya, pos penginjilan. Jadi seperti itu pekerjaan saya dulu ketika saya belum dipilih, belum ditobatkan, belum dijadikan untuk menjadi pemimpin gereja di sini gitu ya. Setelah saya berjumpa dengan Foni, saya diangkat jadi pemimpin gereja di sini akhirnya gitu. Nah Tuhan itu luar biasa buat kita, amin. Hal yang kedua, berani, bertengkar itu lo berani, nggak ada takut-takutnya orang itu kalau mabuk alkohol, mabuk anggur gitu ya. Berdebat gitu ya. Tetapi kalau yang mabuk Roh Kudus itu penuh dengan cinta kasih. Wes masih dilarang ya apa enggak bisa. Isinya cuman belas kasihan aja. Isinya cuman mau menolong orang aja. Isinya nangis bersama-sama mereka yang menderita. Itu kalau kepenuhan Roh Kudus loh. Orang yang dipenuhi Roh Kudus ini bedanya. Tapi kalau orang yang dipenuhi dengan mabuknya itu mabuk anggur. Bukan mabuk Roh Kudus, mabuk anggur isinya enggak takut menghadapi apapun. Wah jerat-jerat. Gampang terucap pun tuh ucap kata-kata yang aduh wis gak senonoh sama sekali. Itu bedanya. Jadi kita bisa membedakan di antara keduanya. Karena apa? Dikuasai penuh oleh nafsu. Itu orang yang mabuk anggur. Dikuasai dengan nafsu keduniawian itu melimus ke dalam dia. Selupa daratan. Tetapi yang dipenuhi oleh Roh Kudus yaitu tadi isinya cuman kelemah lembutan, penguasaan diri, dimaki-maki orang ya didengarkan gitu. Gak ada perdebatan sama sekali, dia terima. Setelah itu dia bawa pulang, dia baru menyerahkan semua yang dituduhkan dengan menangis menaruh di mezbah Tuhan. Ini yang dipenuhi, yang mabuk Roh Kudus. Terus fasih lidahnya untuk berkata-kata. Yang dimabui dengan mabuk alkohol, marah-marah, enggak karuan celometan. Saya sungkan aja mau berbicara di sini. Loh Bu Ida enggak bisa, loh bisa, saya bisa. Siapa bilang enggak bisa, saya bisa. Tapi enggak boleh, karena ini mimbar yang kudus. Kalau ini bukan mimbar yang kudus, saya turun 1 langkah ke sana, enggak apa-apa, tapi sama jemaat pasti dilarang. Jangan Bu, jangan. Itu syaiton gitu ya. Jadi saya ada di atas saja. Yang saya mau, saudara boleh mabuk Roh Kudus. Amin. Kalau mabuk Roh Kudus itu bawaannya cuma damai. Wes biar mengampuni aja, mengampuni dan mengampuni. Dimaki-maki mengampuni, dikatakan begini mengampuni, ini begini mengampuni. Itu mabuk Roh Kudus, saudara tinggal pilih. Pilihan ada di tangan saudara. Haleluya. Mau mabuk anggur atau mau mabuk alkohol atau mau mabuk Roh Kudus. Terserah. Kalau saudara mau mabuk anggur, itu urusan saudara. Kalau saudara mau mabuk Roh Kudus,
Marilah kita bersama-sama dengan mabuk Roh Kudus menyenangkan hati Tuhan. Karena tipis sekali bedanya antara mabuk anggur dengan mabuk Roh Kudus itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita baca ayatnya yuk di dalam Efesus 5 ayat 1 sampai dengan 18. Nanti saya tambah lagi. Efesus 5 ayat 1 sampai 18 kita baca dengan cepat. Hidup sebagai anak-anak terang. Tuhan mau saudara dan saya hidup sebagai anak-anak terang. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Jadi nanti saudara, kalau saya saat ini membacanya dengan cepat dengan saudara, apa yang harus saudara lakukan? Saya mau dengar. Ya, mengulang kembali di saat saudara bersantai. Ketika saudara pekerjaan rumah sudah selesai, jangan terus nonton sinetron percuma, cari sinetron yang terbaik, cukup buka satu aja. Jangan dari jam sekian seret, ganti nanti setelah ini jangan ya. Ambil salah satu saja. Ketika sinetron yang tadi belum datang, silakan untuk membuka ayat firman Tuhan, renungkan kembali firman ini. Setuju? Setuju. Saya berikan aplaus buat saudara. Tuhan baik, Tuhan selalu hadir di rumah saudara. Lanjut ya, ayat yang kedua. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan. Nggak boleh disebut. Karena apa? Karena itu mabuk anggur. Di antara kamu sebagai sepatutnya bagi orang-orang kudus. Apalagi saudara lagi menantikan pencurahan Roh Kudus 10 hari. Hari ini hari yang ketiga. Jauhkan dulu. Amin. Loh ya bukan sementara loh. Kata sementara, enggak sementara ini. Bertobat seterusnya. Amin. Ya, lanjut ya. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Amin. Ya. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Jadi Tuhan sekalipun naik ke sorga, Tuhan berjanji, Yesus berjanji akan menyediakan tempat bagi saudara. Di sana tidak ada tempat, sudah penuh semua. Kaflingan tidak ada lagi. Jangan sampai kita tertolak di sana. Amin. Haleluya. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa. Karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Faham dengan firman Tuhan di ayat 7. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Kalau sudah tahu yang seperti itu lebih baik kita menghindar. Lebih baik kita menjauh hal-hal yang tidak benar. Itu kita diingatkan loh hari ini. Ketika kita menanti 10 hari pencurahan Roh Kudus, Tuhan selalu ingatkan dalam firman-Nya yang ada di dalam Efesus 5 ini ya. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang saudara adalah terang di dalam Tuhan. Ada amin? Yes, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Jadi jangan sembrono. Kalau saudara, waduh ini Roh Kudus aku bersuka sampai seminggu. Bablas temenan itu namanya. Bukan urapan Roh Kudus, tetapi urapan roh yang lain, Roh Kudus ya. Paham dengan apa yang saya sampaikan? Ingat bahwa Roh Kudus tertib. Sangat tertib. Jadi jangan sampai dibodohi. Jangan sampai ditunggangi dengan roh-roh yang lain.
Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan. Nah, diingatkan ya, yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Siap untuk menelanjangi perbuatan-perbuatan yang tidak benar? Haleluya. Saudara sudah dipilih sebagai rasul-rasul Tuhan. Pekalah dengan suara Roh Kudus. Jangan rohmu sendiri, tetapi Roh Kudus. Peka dengan Roh Kudus. Dia selalu ada dan dia akan membimbing engkau. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Kita harus benar-benar penuh hikmat yang dari Tuhan dan kita harus peka sekali dengan apa yang terjadi. Gak usah pengen, gak usah aduh aku biar dilihat orang. Waduh aku biar dikagumi orang, aku biar disanjung orang. Itu gak berguna sama sekali. Gak berguna, gak ada artinya sama sekali. Jadilah dirimu sendiri, pakailah pakaianmu sendiri. Jangan memakai diri orang lain dan pakaian orang lain. Nanti kalau yang kegemukan jadi meletet gitu ya. Nanti yang kekurusan jadi kedomboran gitu ya, kegedean. Jangan pakai ukuran bajumu sendiri, pasti akan baik, pasti akan oke. Amin. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Tuhan terang, Dia membawa terang dalam dunia ini. Jadi Tuhan sanggup untuk menelanjangi semuanya. Hati-hati sebagai anak Tuhan. Jangan engkau menutupi, jangan engkau dipermalukan. Sebelum engkau dipermalukan, terangilah dirimu sendiri terlebih dahulu. Amin. Haleluya. Paham ya? Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Semua, segala hal. Hati-hati kalau engkau sedang bercinta dengan istri orang, atau bercinta dengan suami orang, hati-hati. Kalau Tuhan akan menelanjang engkau gak lama, cepat akan kebongkar semuanya. Ingat, hari ketiga hari pencurahan Roh Kudus. Tuhan tahu. Tuhan tahu apa yang menjadi keperluanmu. Tuhan tahu kalau engkau diberikan semuanya, kepandaian itu adalah cara kerja Tuhan untuk membimbing engkau. Asalkan kita tidak bermalas-malasan. Kita fokus dengan apa yang Tuhan mau. Berdoa, doa besar kuasanya. Ora et labora. Ketika saudara berdoa dan ketika saudara bekerja, saya percaya pasti jadi dan ada jalan keluar. Kok bisa kok? Ya engkau bisa. Jangan sampai engkau menyalahkan Tuhan. Dan kalau yang, ini seizin Tuhan kok. Tuhan yang salah. Padahal itu seizin dirimu sendiri. Engkau cuma mau yang enak aja. Jangan. Ayo cepat bertobat. Saudara mau diberkati, sampai kepada anak cucumu diberkati, tinggalkan. Jangan menyenangi istri orang lain. Loh dia baik bu, dia bisa menjahit kancing baju saya kalau lepas. Dia bisa menyetrikakan dasi saya, hehehe. Istrimu juga bisa. Cuman kamu yang gak mau ngasihkan kancing yang lepas itu kepada istrimu. Cepat bertobat ya Pak. Ada amin Pak? Haleluya. Loh bu, ibu kok ngarahnya ke saya? Kena ya, kena bersyukur itu peringatan. Tuhan mau memberkati engkau lebih lagi. Haleluya. Loh bu, dia sudah gak ada suaminya bu. Jadi saya mau dekat-dekat dengan dia. Saya kasih tahu. Suaminya udah meninggal apa belum? Belum bu. Nah berarti masih bersuami. Hati-hati dong. Jangan karena dia sendiri, kelihatannya dia, si cewek itu kok sendiri ya. Dia jande kali, ada kalinya. Ternyata suaminya masih ada, belum masih 1/4 jande, 3/4-nya masih milik orang. Pak bertobat ya Pak.
Bapak mau diberkati, keluarga Bapak sampai kepada anak cucu Bapak mau diberkati. Saya ingatkan, jangan salah mengambil jalan. Amin. Ada amin. Ya. Iblis selalu mencari celah. Mungkin Bapak katakan, Bu, hati-hati Ibu kalau ngomong, Bu. Saya nggak sampai ke sana-sana, ke sono-sono, Bu, nggak sampai, Bu. Awalnya, lama-kelamaan semua tidak ada yang gratis. Waduh. Iblis loh. Iblis, hati-hati ya. Bapak mau diberkati, bertobat. Saya cuma mengingatkan lewat firman Tuhan ini aja. Karena nyata. Karena terang itu akan nampak dan menelanjangi. Bapak orang yang terpandang, Bapak punya duit banyak, Bapak punya perusahaan yang gede, Bapak punya karyawan yang banyak. Kalau Tuhan mau menelanjangi dengan cara Tuhan kita tidak tahu. Terjadi sesuatu peringatan, Bapak akan bangkrut, Bapak akan apa, kita gak mengerti sama sekali. Ya semoga tidak begitu ya. Semoga tidak. Tetapi kalau hal ini terjadi, aduh iya ya. Sama Bu pendeta yang suaranya cempreng yang enggak, rasanya enggak enak kalau khotbah itu sudah dikatakan ini ya. Nanti ingat saya, ingat yang tidak pandai berkata-kata, yang tidak pandai berkhotbah ini. Iya betul. Rugi enggak cuman mengangguk-angguk, semuanya sudah terjadi. Semuanya sudah menjadi tiang garam. Tidak ada artinya. Karena Bapak ngerti firman. Makanya kalau kita ngerti firman itu sangat berbahaya. Gimana gak peka, gimana gak peka. Kesalahan di dirinya sendiri kok. Loh ini aku peka. Tuhan izinkan saya untuk menolong orang ini. Tuhan izinkan saya untuk menolong si A, menolong si B, menolong si C. Menjadi center class gitu. Untuk menolong siapa? Para wanita-wanita yang tidak ada suaminya. Waduh, bukan hebat itu, memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Engkau akan memasuki di dalam terang itu. Jadi sebelum semua yang terjadi kita sudah diingatkan oleh firman. Firman Tuhan ini bukan untuk saudara, juga untuk saya Bapak Ibu. Bukan hanya untuk pembicara. Bukan hanya untuk pendengar. Tetapi untuk kita semua. Karena firman Tuhan bagaikan pedang bermata dua. Menusuk ke dalam dan juga keluar. Keluar juga ke dalam. Kita sama-sama diingatkan. Kita bersyukur. Kalau hari ini kita boleh diingatkan. Di hari yang ketiga penantian pencurahan Roh Kudus, Tuhan mau hidup kita benar di hadapannya dan terang Kristus bercahaya di dalam kita. Amin. Lanjut. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur. Saudara yang tidur, ayo bangun supaya dengar apa yang dikatakan oleh firman. Dan bangkitlah dari antara orang mati. Kita dipanggil loh saat ini. Dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Waduh bingung aku gimana. Gak usah bingung. Lingkari Efesus 5 ayat 14, ini akan terjadi sesuatu yang dahsyat. Sesuatu yang luar biasa. Kalau Kristus bercahaya di dalam saudara, saudara akan mendapatkan berkat yang luar biasa. Dengan cara Tuhan. Berbagai, ya kita nggak bisa mau ikut-ikutan yang bagaimana, tetapi kita tidak akan kekurangan makan, kita tidak akan kekurangan apapun. Apa yang kita butuhkan Tuhan siapkan. Amin. Ada cara-cara Tuhan. Kita semua sudah diberikan porsi masing-masing. Dan porsi yang ada pada saudara, itu harus saudara nikmati. Dan saudara tidak akan hidup di dalam kekurangan. Pasti Tuhan akan cukupkan. Lanjut di ayat yang ke-15 sampai ke ayat 18. Karena itu perhatikanlah dengan seksama. Bagaimana kamu hidup, saudara hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang yang arif. Saya tahu, mungkin saya berkata demikian
Saudara yang mengikuti ibadah saya, opo-opoan naiki gitu ya. Ya Pak ya, opo-opoan naiki gitu. Nggak akan saya lihat lagi cetet gitu. Nggak masalah, nggak apa-apa gitu ya. Tetapi peringatan dari firman itu sungguh indah. Sebelum terjadi kita sudah diperingatkan. Itu adalah hadiah yang istimewa menurut saya loh ya. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat sekali. Hari-hari ini adalah jahat, kemarin jahat, hari ini tambah jahat. Kita sudah diperingatkan, amin. Sebab itu janganlah kamu bodoh tetapi usahakanlah. Kalau berusaha itu harus apa? Harus berlomba, harus lari, harus berjalan, harus mengambil langkah. Usahakanlah supaya kamu mengerti akan kehendak Tuhan. Harus berusaha untuk menerima firman ini dengan legowo. Dengan penuh hikmat Tuhan, bukan dalam perdebatan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Nah, ini termasuk mabuk-mabuk cinta. Mabuk-mabuk belas kasihan, mabuk-mabuk menolong, itu bagian dari bumbunya cinta. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, yaitu roh yang dari Tuhan, roh hikmat yang dari Tuhan. Ayat berikutnya lanjut 19-21, paham ya? Dan kata-kata seorang kepada yang lain dalam Mazmur, kidung, puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati, ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Nah ini, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan. Titik, sudah. Milikilah roh yang takut akan Tuhan. Mungkin istrimu tidak tahu, anak-anakmu tidak tahu, suamimu tidak tahu, anak-anakmu tidak tahu. Tetapi Tuhan yang tahu. Takutlah akan Tuhan. Wow, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita harus terus untuk bersekutu. Bagaimana kita bisa peka dengan suara Roh Kudus? Satu, kita harus selalu aktif bersekutu dengan Tuhan. Yang kedua, tetap menjaga dan membuka hati kita. Yang ketiga, kita harus memiliki sikap penuh rendah hati. Rendah hati adalah orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Kalau orang yang gak dipenuhi dengan Roh Kudus, dengan firman saya yang tadi yang mendengarkannya akan marah-marah. Dia akan berontak dengan hatinya, gak setuju aku. Silahkan. Tetapi saya ingatkan bahwa Roh Kudus bagaikan air yang mengalir dan mencari tempat yang rendah. Ketika saudara mau bertobat, saudara mau merendahkan diri, Roh Kudus akan mengalir dan memberikan kesejukan. Ketika hatimu sejuk, ketika pikiranmu sejuk, ketika engkau sudah dialiri oleh air, Tuhan sedang menanam. Dan itu pasti akan bertumbuh. Ada berkat yang Tuhan sediakan untukmu tanpa merusak keluarga orang lain. Saya gak ngerti kok ke arah sana. Ini mungkin anak-anak muda yang baru menikah atau yang sudah beberapa tahun menikah, hati-hati ya. Jangan sampai karena modis-modisnya mereka dan akhirnya jatuh cinta, lupa dengan anak istri. Aduh, itu sangat berbahaya sekali. Ya, jadi saya peringatkan bagi anak-anak muda yang masih baru menikah, perjalanan kalian masih panjang, masih membutuhkan yang panjang, apalagi anaknya yang masih baby-baby, yang belum berusia 1 tahun, aduh itu sangat-sangat berbahaya sekali. Hati-hati, takutlah akan Tuhan, milikilah Roh Kudus. Amin. Dan kita harus terus meminta di dalam doa, minta dan mengetuk seperti Elia. Kita akan lihat ke firman Tuhannya ya. Harus selalu aktif bersekutu. Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga.
persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama-sama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk sementara. Bukan untuk apa? Selama-lamanya. Itu pekerjaan Tuhan untuk selama-lamanya, bukan untuk sementara. Ketika usiamu sekarang masih muda, jangan engkau kandas hanya karena cinta. Hanya karena melihat orang lain lebih dari istriku. Hati-hati. Amin. Amin. Ya, jangan membandingkan. Mulai hari ini jangan ada perasaan membandingkan, jangan ada perasaan kasihan, jangan ada perasaan yang aneh-aneh, jangan ada perasaan kok nggak bisa ya, ini seperti apa yang aku harapkan. Kalau suamiku nggak bisa melengkapi, tetapi kalau dia kok melengkapi, gimana aku caranya untuk hati-hati. Itu dosa, ya dosa. Jangan mencari keuntungan untuk diri sendiri. Hal yang kedua, tetap menjaga dan membuka hati. Amsal 4:23-27. Amsal 4:23-27. Ayo perhatikan baik-baik. 1, 2, 3. Semua sudah pegang HP sucinya, semua sudah pegang Alkitabnya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut seorang serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dali daripadamu. Jangan dolak-dali itu isu dele sore tempe ya. Itu enggak boleh ya. Jadi kita harus kalau A ya A, kalau B ya B gitu. Jangan pandai bersilat lidah. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Itu yang Tuhan mau dari setiap saudara dan saya. Hal yang ketiga, harus memiliki sikap penuh rendah hati. Loh Bu, ada tak ayatnya? Loh ada, saya ini memperingatkan itu berdasarkan firman. Firman bukan untuk didebatkan tetapi firman untuk diajarkan dan dimengertikan. Ya kita buka Yesaya 57 ayat 15. Sebab beginilah firman yang maha tinggi. Loh firman loh ya, bukan dari saya loh ya. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia. Yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati. Saudara dalam kesusahan, karena suamimu mungkin tidak bertanggung jawab, karena suamimu keras, karena suamimu begini dan begitu, jangan beralih kepada suami orang lain. Apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan nikmati saja. Percayalah Tuhan dekat dengan orang yang remuk hati. Tuhan dekat dengan orang yang rendah hati. Untuk apa? Untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati. Dan untuk menghidupkan hati-hati orang-orang yang remuk. Berarti Tuhan pasti datang untuk menolong. Amin. Saudara percaya wangel. Gak angel duduk dunia jenengi. Justru angel itu adalah dunia. Kita masih ada di dunia. Kita masih berkumpul dengan orang-orang ini. Bersama dengan orang-orang yang hidup, itu hal yang wajar. Tetapi yang Tuhan mau, saudara harus tetap memiliki kerendahan hati. Dan rendah hati itu adalah orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Roh Kudus bagaikan air yang terus mengalir dan mencari tempat yang rendah. Tuhan mau ketika saudara merendahkan hati, maka Roh Kudus tinggal di dalam engkau. Bagaimana kita bisa peka dengan suara Kudus? Ya ini tadi kuncinya. Dan terus menerus meminta di dalam doa. Yuk kita buka yuk Lukas 11 ayat 9 sampai dengan ayat
Yang ke-13, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah, maka kamu akan mendapat, ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari itu mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan, tidak akan ditinggalkan diam. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan, daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya? Nggak mungkin gitu, nggak mungkin nanti ikan. Atau jika ia meminta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Nggak mungkin. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Dia yang maha tahu, Dia yang melihat hatimu, Dia yang membaca pikiranmu, Dia yang mengawasi tingkah lakumu. Dia tidak akan memberikan, gak mungkin. Saudara percaya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dan Dia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Pertolongan itu pasti akan datang kepada saudara. Amin. Harus memiliki kunci yang percaya. Di sini ada ceritanya seperti Elisa mencari kuasa. Ya, seperti Elisa mencari kuasa Roh Kudus pada Elia. Maunya apa? Di sini ada dalam pembacaannya, ayatnya panjang. Kalau saudara mau baca sendiri, saudara tulis dengan rapi. Kalau mau kita baca bersama-sama, kita akan lanjut membaca bersama-sama. Kalau enggak, saudara bisa tulis ya. Mau baca sama-sama aja. Oke, ayo kita baca ya. Elia naik ke surga. Loh, kok bukan Tuhan Yesus aja ya yang naik ke surga? Ini sudah ditetapkan oleh Allah bahwa Elia naik ke surga. Jadi Elia terangkat, tidak mati. Yuk kita baca di dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai dengan 13. Terus nanti 14 sampai ayat yang ke-25. Saudara mau baca bersama saya atau saudara mau sendiri? Ayo kalau mau sendiri nanti saya mau tanya apa sih isinya di sana. Sama-sama, oke. Yuk kita baca dengan cepat ya supaya tahu ya. Ayat 1, menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Galilea. Berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah tinggal di sini. Perhatikan Elia dan Elisa ya. Sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Betel. Jadi Elisa ini sama sekali tidak mau ditinggal oleh Elia karena dia getolnya. Sama dengan saudara dan saya, ketika saudara mau dipenuhi Roh Kudus, cari itu terus Tuhan, cari itu terus Roh Kudus. Dan engkau akan mendapatkannya. Haleluya. Roh Kudus katakan kepada saya, jangan engkau membaca bersama dengan mereka. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya mau Bapak Ibu bisa membaca sendiri. Nanti ini bisa Bapak Ibu akan mengerti. Kalau sekarang membaca dengan saya itu akan lewat. Ya, akan lewat. Roh Tuhan katakan begitu, dia akan lewat. Tetapi saya meminta ada PR yang diberikan hari ini, baca di dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Kalau saudara mau selesaikan satu perikop ini, tetapi kalau tidak saudara mau mengambil dari apa yang saya mau sampaikan ini, ayat 14 sampai ayat yang ke-25. Bapak Ibu yang terkasih, sekali lagi tulis, catat dengan baik dan benar. Karena ini adalah hubungan intim saudara dengan Tuhan ketika menantikan 10 hari pencurahan Roh Kudus. Saya mau mengajak Bapak Ibu, saudara mau bersama dengan saya, ternyata Roh Kudus katakan jangan. Biar mereka membaca sendiri dan menelitinya, pasti bisa.
Pasti bisa. Tuhan mau saudara, sekalipun COVID-19 masih ada, bahkan lebih parah ya kedengarannya ini dari India kemarin, virus yang lebih lagi. Tetapi Tuhan mau saudara hidup di dalam firman. Ketika saudara ada di dalam firman, saudara bisa buka di dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-25. Ini pun saya katakan, ayo kita baca aja di ayat 23 sampai ayat 25. Di sini anak-anak Betel mencemooh Elisa. Ketika Elisa diberikan mandat dan kuasa, ditinggali oleh jubah Elia, dia nggak enak-enak aja. Tetapi dia juga diejek. Kalau saudara nanti mengerti firman ini, saudara sekalipun diejek orang tidak akan pernah sakit hati. Ayo kita baca dulu. Elisa pergi dari sana ke Betel dan sedang ia mendaki, maka keluarlah anak-anak dari kota itu lalu mencemooh Elisa serta berseru kepadanya, naiklah botak, naiklah botak. Bayangkan dimaki-maki, diolok-olok gitu ya. Elisa yang baru saja menerima jubah, baru saja menerima kepercayaan yang dari Tuhan, baru saja dipenuhi dengan Roh Kudus gitu ya. Itu diolok-olok, wow, nekek saiki Kristen nih, fanatik Kristen nih. Gak usah sakit hati, ada amin. Biarlah anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Oh sombong sekarang sok suci, bisa doakan orang, amin. Saudara diberi kuasa, amin. Mengerti, oh sekarang dia tak goda sudah gak mau lagi. Dulu mau lo tak goda, sekarang dia gak mau sok-sokan. Pertobatan, kesukaan hati Tuhan, saudara pasti akan diberkati. Amin, haleluya. Lalu berpalinglah, ayat 24, berpalinglah ia ke belakang dan ketika ia melihat mereka dikutuknya lah Elia manggil mereka demi nama Tuhan, maka keluarlah 2 ekor beruang dari hutan lalu mencabik-cabik dari mereka 42 orang anak. Karena ada kuasa di dalam Elisa. Ada kuasa yang luar biasa. Jadi di sini dia mengutuki. Kalau saya katakan kepada saudara, jangan ikutin Elisa, berkati mereka. Amin. Berkati mereka. Kalau saudara memberkati mereka, Tuhan yang berurusan dengan dia. Firman Tuhan katakan, pembalasan itu adalah hakku. Pembalasan itu adalah hakku. Jadi tidak usah membalasnya. Dari sana pergilah ia ke Gunung Karmel dan dari sana pula kembalilah ia ke Samaria. Selesai. Amin. Elisa memiliki tugas seperti apa yang dikerjakan oleh Elia. Alkitab mengajarkan kepada setiap kita bahwa kalau kita ingin dipenuhi Roh Kudus, kita harus menjaga hati. Dan terus aktif dalam persekutuan dengan Tuhan, dalam doa, pujian dan penyembahan. Haleluya, amin. Berikan kemuliaan Tuhan Yesus memberkati. PR saudara di mana 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai ayat 25. Tuhan Yesus memberkati. Tundukkan kepala dan kita masuk di dalam doa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat pengajaran firman-Mu hari ini Bapa. Biarlah kami bisa dimengertikan. Ketika Engkau menyuruh anak-anak-Mu Bapa untuk membaca. Biarlah mereka memiliki roh yang takut akan Engkau. Dan mereka benar-benar di waktu luang mereka Bapa. Mereka akan berintim dengan Engkau. Dan mereka akan membaca ini Bapa. Dan dimengertikan dengan pimpinan dan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Peralihan, kepercayaan, jubah Elia kepada Elisa. Di dalam nama Yesus. Jadikanlah kami Bapa murid-murid-Mu yang dapat Engkau andalkan.
dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Damai dan sukacita yang dari sorga mengalir di dalam kehidupan mereka semuanya. Mulai hari ini, esok, bahkan sampai Maranatha tiba. Engkau datang yang kedua kali, mereka tetap setia, mereka tetap taat, mereka tetap dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Bapa, kekal sampai selama-lamanya. Amin Tuhan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.